Iqra bismi rabbik. Jadi semuanya dengan ismi Rabb, dengan atas nama Allah. Semuanya dengan landasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas fitrah manusia. Mau apapun itu, ucapannya, tindakannya, semuanya atas kehendak ridho Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah. Senang hari ini kami kembali hadir menyapa mitra JC di program Sorban Umat. Seputar obrolan umat. Bentuk kesyukuran kami tentunya di hari ini menyapa teman semua. Semoga mitra juga sehat selalu hari ini tentunya ya. Sorban Umat sudah kehadiran narasumber hari ini dan menjadi bincang kita, rekan bincang kita selama kurang lebih 60 menit ke depan. Perbincangan topik apa yang hangat di seputar umat hari ini. Kita akan sapa dulu, ada Ustadz Hasan di studio. Assalamualaikum Ustadz Hasan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini jumpa kembali kita di tengah aktivitas Ustadz yang cukup padat nih. Alhamdulillah. Iya, dan Atas biasanya kehendak Allah Subhanahu wa taala. amin. Biasanya memang Jumat selalu padat ya, padat merayap. Padat sih enggak, memang harus berupaya untuk dipadat-padatin. Karena Terus dipadatin. persiapan Jumatan. Betul. Kan sholat Jumat itu jelas ada ayat surat tersendiri Al-Jumu'ah. Maka bagi kita umat Islam yang selalu berupaya untuk beriman pada Allah, jangan kita sia-siakan di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan, karena di situ ada peristiwa pelaksanaan khusus untuk sholat Jumat. Dan fantasiru fil ar. Fantasiru fil ar. Bertebaran juga di muka bumi ya. Harus. Makanya padatnya begitu luar biasa ya. Betul. Oke, Ustadz, kita punya topik hari ini karena memang ini bulan Rabiul Awal, Ustadz ya. Iya. Dimana kita banyak disuguhkan materi-materi tentang Rasulullah SAW sejak lahir tentunya sampai bagaimana perjuangan beliau bersama dengan umatnya gitu kan. Nah, kalau hari ini tentu saja Mitra JC kami punya sebuah topik bahasan siapa saja sih golongan yang mencintai Rasulullah, yang meneladani Rasulullah, dan yang mencontoh Rasulullah SAW. Karena kalau kita sekedar ngaku saja mungkin kita juga pengennya seperti itu saja. Tapi apakah refleksi kehidupan kita mencerminkan pengakuan keteladanan dari Rasulullah SAW tersebut atau tidak gitu ya. Nah, ini menjadi PR Ustaz untuk menyampaikan buat Andi Umar dan juga untuk Mitra JC. Tapi sebelumnya Andi Umar izinkan Ustaz untuk menyapa mitra yang sudah menunggu kita, Ustaz. Silakan. Terima kasih Ustadz Andi Umar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Mitra JC di mana saja antum berada, semoga selalu dalam keadaan penuh dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala dan tentunya juga meninggalkan segala larangannya. Karena itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita nikmat berbagai macam. Salah satunya nikmat iman, Islam, kehidupan, dan yang lain-lainnya. Maka sudah seharusnya di kesempatan ini dan seterusnya kita harus membuktikan kita adalah hamba Allah yang selalu beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka saat kita diberikan nikmat itu, terutama kesehatan, jangan kita sia-siakan untuk memaksimalkan beribadah yang Allah perintahkan kepada kita. Oke, baik. Terima kasih Ustaz sudah menyapa Mitra JC yang sekarang sudah memilih channel kita. Nah, sekarang waktu yang tepat untuk kita menyapanya melalui tema yang tadi sedikit sudah diberikan gambaran. Iya. Bagaimana atau siapa saja sih sebenarnya golongan yang mencontoh, yang meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, alhamdulillah, Mitra JC sekalian, sekarang ini kita umat Islam, khususnya di negeri ini masuk di bulan Rabiul Awal. Iya. Karena
para sejarawan mencatat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di bulan Rabiul Awal. Walaupun ada pakar sejarah lain, ada yang menyatakan yang lain, tapi banyak menjelaskan Rasulullah lahir di bulan Rabiul Awal. Nah, siapa mereka yang harus meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Tentunya Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan kepada kita. Karena saat kita bicara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semua kehidupannya tidak ada yang menolak, tidak ada yang membantah. Sekalipun dia sebenarnya menolak, tapi pada hakikatnya sebenarnya dia menyetujui. Ya. Mengakui. Bukan kalangan Muslim saja, kalangan non-Muslim juga mengakui. Salah satu contoh di zaman Nabi, seorang Abu Jahal, Abul Hakam namanya tadinya. Dia ahli hukum. Namanya Umar bin Hisham, gelarnya Abul Hakam. Tapi dia dikasih gelar akhirnya Abu Jahal. Kenapa Abu Jahal? Karena dia tahu kebenaran pada Rasulullah SAW, tapi dia tidak mau meneladani. Dia tahu sebenarnya Rasulullah itu benar, namun dia tidak mau meneladani tadi. Di zaman sekarang, kita pernah mungkin membaca buku 100 tokoh yang berpengaruh. Penulisnya itu non-Muslim, Michael Hart. Tapi rupanya dia mencantumkan yang pertama adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya memang yang sangat berpengaruh itu diakui oleh secara ilmiah. Itu menjelaskan bahwa yang sangat berpengaruh adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah itu memiliki manusia yang agung, khuluqun azim. Semuanya kehidupan Rasulullah itu bagus, baik, indah dari sisi fisik, penampilan, kehidupannya di semua kondisi. Kadang-kadang kita ini, Ustadz, ya baik itu di rumah sebagai ayah yang baik, tapi di kerjaan belum tentu, di lingkungan belum tentu. Mungkin kita di kerjaan baik sebagai manajer, tapi belum tentu di rumah menjadi sebagaimana baik di. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini diakui oleh semua kalangan, dia semuanya baik di rumah, semua sektor kehidupan, di rumah, di lingkungan manapun, bergaul dengan anak-anak, dengan kaum lawan jenisnya, dengan semuanya, bahkan dengan keluarganya, semuanya baik. Kenapa? Sehingga sudah jelas dengan seperti itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi contoh yang baik. Pun saat kita mencontoh yang baik, ini adalah jelas perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama, surat Al-Imran ayat 31, Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Nah, di situ Allah perintahkan jika engkau mencintai Allah, kata Allah, maka ikutilah hitopnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dipertegas dalam Quran surat Al-Ahzab, surat ke-33 di ayat 21-nya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri teladan yang baik. Liman kana yarjullah, bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Wal yaumal akhir, dan dia mempersiapkan untuk hari akhirnya. Wa dzakarallaha katsira, dan memperbanyak zikir, ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi 3 golongan ini yang dia menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam uswatun hasanah, contoh teladan yang terbaik. Di situ kalimatnya Allah jelaskan adalah Rasulullah, bukan Muhammad. Sehingga kita harus bisa membedakan dari sisi Muhammad Rasulullah sebagai manusia, sebagai bashar, manusia sebagai Muhammad bin Abdullah, juga Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi yang dia membawa risalah yang Allah perintahkan kepadanya. Sehingga saat kalau pembahasan kita obrolan ini, siapa sih mereka yang harus mencintai Rasulullah? Kategorinya 3 tadi. Yang dia mengharapkan rahmat Allah. Saat kita ingin mengharapkan rahmat Allah,
Kan kita sering nih Ustadz berdoa, Iya iya. "Ya Allah rahmati kami, rahmati saya, keluarga, bahkan negara ini." Maka harus ngikutin Rasulullah. Mmm, Dari sisi pribadinya, sebagai seorang ayah, sebagai seorang sahabat, mmm, sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang pemimpin negara, pemimpin pekerjaan, bahkan sampai pada negara ini. Nah, baru itu jelas mhm. bagi mereka yang mengharapkan rahmat Allah. Iya iya iya. Kemudian mereka yang mempersiapkan hari akhir. Semua Mmm, kita kan pasti ada hari akhirnya, Ustaz. sebuah keniscayaan Sebuah siapapun berlaku semua ya. kepastian, betul. Nggak melihat Iya, mhm. sehat, Allah nggak tua, Allah nggak tebang pilih gitu ya. nggak tebang pilih. Hanya bagi mereka yang misal kaya saja, berlaku untuk semua umat, Berlaku untuk eee, semua manusia. manusia, bahwa dia harus mempersiapkan hari akhir. Mmm, Siapapun dia, masih sehat, mmm, masih kuat, masih mmm, muda, nanti ajalah kalau sudah tua, nanti aja kalau udah, jangan. Nah, mereka selalu mempersiapkan. Apa sih yang disiapkan? Tentunya adalah amal. Apa sih yang disiapkan? Tentunya adalah sesuatu yang akan menyelamatkan dia, baik di dunia, lebih-lebih di akhirat kelak. Karena jangan sampai kita memisahkan antara dunia dan akhirat. mmm, Ini mah amalan akhirat, mmm, serius, ini amalan dunia, mmm, nanti ajalah, atau sebaliknya. Padahal hakikatnya saat kita hidup di dunia ini tersambung dengan akhirat, mhm, ya. Kemudian dia banyak zikir, baik zikir dengan lisan, ya. Kan yang umum kan saat zikir itu dengan kalimat tahlil, tahmid, tasbih, takbir, subhanallah, alhamdulillah, atau yang lainnya, mhm ya. mhm, Padahal zikir itu kan baik zikir lisan juga zikir hati, serta zikir amal. Karena ada orang yang sedang mengerjakan sebenarnya dia lagi zikir itu, ya. Lisannya nggak selalu berucap, tapi amalannya menunjukkan sedang mmm, zikrullah, mmm, ya. Nah, mungkin singkatnya begitu dulu, mmm, Ustaz, ya. mhm, Sehingga saat kita ingin menyatakan diri kita pertama masuk kategori orang yang mengharapkan rahmat Allah, itu pun ada kriterianya. mmm, Enggak, "Oh saya sedang mengharapkan rahmat Allah." mhm Tapi mhm, rupanya Al-Quran, kalamullah, menjelaskan siapa sih yang disebut mereka yang mengharapkan rahmat Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 2, nomor suratnya. mhm mhm, Di ayat 218. Innallazina amanu wallazina hajaru wajahadu fi sabilillah, sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi sesungguhnya orang yang beriman, berhijrah dan mhm, berjihad di jalan Allah, mereka itulah yang mengharapkan rahmat Allah. Ulaika yarjuna rahmatallah. Sehingga saat kita ingin menjadi orang yang harap selalu kepada rahmat Allah Subhanahu wa taala, itu dengan kategori yang harus dipenuhi. mhm mhm. Dengan iman, seiring dengan itu pula harus berhijrah, seiring itu pula harus dengan jihad. Siap imannya, siap hijrahnya, dan siap jihadnya. Jihadnya, Baru rahmat Allah. akan Allah turunkan rahmat kepada Mmm, mereka. Bisa jadi orang berhijrah dalam konotasi pindah, oke, minaz zulumat ilan nur, mhm, baik pola pikirnya, ahwalnya, tindakannya, perbuatannya, juga mungkin tempat tinggalnya, itu ternyata pindah tidak dengan landasan iman. mmm, Kan saat kita membahas, eee, hadis yang Rasulullah sampaikan, "Innamal a'malu binniyah." Amal itu tergantung niatnya. Hadis ini kan berkaitan dengan asbabul wurudnya seorang sahabat yang dia ikut hijrah, pindah bersama Rasulullah, hijrah makan, mhm mhm, hijrah tempat, dia, eee, bersama-sama sahabat ikut hijrah. Tapi ternyata hijrahnya bukan dengan landasan iman, mhm, karena al-mar'atu, karena wanita, mmm, ya, yang kuha, karena wanita yang ingin dia nikahi. iya iya, Wah, di Mekah doi udah mhm, nggak ada nih. mhm, Waduh, kayaknya udah ikut ke mmm, sana, ke Mekah, ke Madinah mmm, nih, ke Yatsrib saat itu. iya, Waduh, jadi gimana? Berangkat nggak dia ke sana? mmm, Tapi niatnya semata-mata bukan karena Allah, karena si doi.
Ada nggak yang begitu kira-kira Ustaz? Peluang nih gitu kan. Nah, sehingga hijrahnya itu harus dengan landasan Hmm. iman. Nah, iman dan hijrah ini dikawal, dijaga, dibuktikan dengan jihad. Jadi nggak bisa saat kita bicara jihad itu tidak seiring dengan keimanan dan hijrahnya. Selalu harus disertakan Harus antara selalu iman dan dengan disertakan hijrahnya gitu ya. iman, hijrah, dan jihadnya. Hmm. Jadi kesungguh-sungguhannya, sholatnya, bekerjanya, semuanya kesungguhannya itu dengan diiringi dengan hijrah dan imannya. Enggak berdiri sendiri. Gitu. Kan di beberapa ayat yang lain juga Allah menjelaskan, ya salah satunya surat An-Nisa ayat 124. Wa may ya'mal minas solihati min zakarin aw unsa wa huwa mu'min yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Barang siapa yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan mereka dengan landasan iman. Dengan itu, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga balasannya. Wala yuzlamuna naqira. Sedikit pun tidak akan diberikan penzaliman. Tidak akan dianiaya. Saat amalannya dilandasi dengan iman tadi. Jadi saat kita mencintai Rasulullah, kita menjadikan Rasulullah suri teladan, sebenarnya karena apa gitu? Karena ada begini Ustaz. Sekarang nih saya nih makan nih pakai tangan. Kenapa? Ya. Pesan dokter kalau makan pakai tangan itu baik untuk proses pencernaan, nggak memberatkan, ketimbang pakai alat bantu sendok. Dan juga sunnah. Jadi sunnahnya itu nyusul gitu. Karena ini pesan dokter, pesan informasi kesehatan, baru dia kerjakan. Harusnya semua yang kita jalankan, tidurnya, makannya, minumnya, semuanya itu harus menguswah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mencontoh Didahulukan saja ya. didahulukan. Bukan di kesampingan atau di nomor 2 atau 3 dan seterusnya. Atau nomor berapapun. Iya. Didahulukan. Karena saat itu kan di zaman Rasulullah, para sahabat dan Rasulullah sendiri saat perintah Allah yang menjalankan itu tidak memahami secara langsung, secara medis, oh ini yang sehat begini, yang nggak sehat begini, enggak. Perintah untuk tidak boleh makan yang diharamkan lalu jelas ditinggalin. Iya, karena setiap contoh Rasulullah pasti punya dampak Pasti positif ya. punya dampak positif dan itu penuh dengan keberkahan. Iya. Oke, luar biasa dari 3 golongan tadi Ustaz ya. Betul. Untuk menjadi atau mencontoh Rasulullah SAW. Iya. Poin apa lagi Ustaz yang berkaitan dengan kita sebagai umat Rasulullah Ya, untuk saat kita bicara umat Rasulullah, kita harus mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang mesti kita contoh itu jangan sampai keliru. Karena saat kita mencontoh Rasulullah itu dalam kehidupannya kan ada 2. Rasulullah sebagai kehidupan basyarnya, ya, dan juga Rasulullah sebagai pembawa risalah. Sehingga saat kita mencontoh Rasulullah, ada yang bersifat keutamaan, ada yang bersifat kewajiban. Ada yang bersifat faridoh, ada yang bersifat fadilah. Ini yang juga harus mampu kita bedakan. Iya, karena jangan sampai kita mestinya yang prioritas itu, yang substansi, yang utama, yang harus kita mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena tadi bahasanya laqad kana lakum fi Rasulullah. Nah, tapi kalangan kita ini jangan sampai keliru mencontoh Nabi yang utamanya di padilahnya sebagai pelengkapnya. Seperti apa? Pakaian. Rasulullah itu kan biasa pakai gamis. Ya pakaiannya lah aksesoris Nabi gitu. Bolehkah kita contoh? Boleh. Tapi jangan sampai yang prinsipnya itu kita nggak mencontohnya. Jangan diputar balikan ya. Iya. Harusnya substansi
Jadi terkesan sampingan gitu kan, Betul. bumbu penyedap gitu. Iya. Nah, Atau apa sebaliknya? substansinya? Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diangkat menjadi Rasul kan saat Rasulullah menerima wahyu pertama di usia 40. Mhm, Iqra. Hingga sampai usia akhirnya 63 tahun. mhm, Itu Al-Quran telah Allah turunkan sempurna. mhm, Sehingga Rasulullah dalam gerakannya saat umur 40 dan seterusnya adalah gerakan Al-Quran. Menghidupkan, memperjuangkan Al-Quranul Karim. Bukan sebatas naluri manusia mhm, biasa. mhm, Gitu. Makanya konsekuensinya kan luar biasa. Saat sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, itu para orang-orang di sekitarnya, mhm, orang-orang Quraisy dan sekitarnya di situ di Mekah, Rasulullah itu dapat gelar Al-Amin. mhm, Hmm. Kuliah di mana Rasulullah? mhm, Dikasih gelar Al-Amin. Orang yang sungguh terpercaya. Karena semuanya ucapannya, tindakannya, janjinya, amanahnya selalu ditepati. Dan itu prinsip semua manusia. mhm, Semua kalangan agama itu mengajarkan itu. mhm, Untuk sesama manusia berbuat baik. Ya. Siapapun itu. Artinya itu memang fitrah manusia yang Allah berikan seperti itu. Saat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu, itu punya landasan. Bukan lagi sebatas fitrah manusia. Tapi harus bersumber kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana jelas ayat pertama turun, surat pertama turun kan Iqra, mhm, Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Di situ Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah kita itu diperintahkan Allah setelah Iqra bismi rabbik. Jadi semuanya dengan ismi Rabb, dengan atas nama Allah. mhm, Semuanya dengan landasan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan sebatas fitrah manusia. Mau apapun itu, ucapannya, tindakannya, semuanya atas kehendak ridho Allah Subhanahu wa taala. Ini larangan, tinggalin. Karena mhm, siapa? Karena Allah. Kita harus marah, marah mhm, karena Allah. Kita mau semuanya. mhm, Nah, maka Rasulullah SAW ini harus menjadi contoh yang utama saat dia menerima wahyu pertama dan menegakkannya terus-menerus sampai kepada sempurna di zaman Rasulullah. Seterusnya dilanjutkan. Karena Islam itu bukan bicara sebatas skup Madinah, Mekah, mhm, mhm, tapi rahmatan lil alamin. alamin. Gitu. Nah, jadi saat kita menguswah Rasulullah, yang utama adalah yang prinsip tadi, Mhm, yang substansi tadi. Ya. Bagaimana Rasulullah salah satunya menyatukan dua eh, golongan. mhm, Dibentuklah dua, muhajir dan ansor. Muhajir yang pindah, yang ansor adalah yang menolong para muhajir. mhm, mhm, Disatukan itu. Nah, satukannya tentu dengan landasan iman karena Allah. mhm, Bukan karena satu suku, bukan karena sebatas satu negara, mhm, ya. Atau golongan saya aja. Karena jasnya sama hitam, nah kita ngobrol lah. mhm, mhm, Pas jasnya satu beda warna, mhm, wah tertahan. tertahan. Langsung, wah ini Mmm, jaga-jaga ini. Padahal Rasulullah menjaga itu. mhm, Dipersaudarakanlah yang kaya dengan yang kaya. Karena sejalur gitu. Ya. Diperkayakan, dipersatukan semuanya. Ya. Dan Rasulullah luar biasa. Yang saat itu tidak pernah ketemu, tidak pernah tatap wajah. mhm, Tapi dengan landasan iman atas mhm, perintah Rasulullah, maka persaudaraannya Allah kuatkan mereka. Jangan sampai tadi ya karena sesuatu akhirnya baru bersaudara. Maksudnya pas kita ada sesuatu itu ada yang dipentingkan. mhm, mhm, Baru kita bersaudara mhm. nih. Nggak ada kepentingannya, Lepas lagi, lepas bersaudara, tertahan lagi. tertahan lagi. Ya. Iya, iya, Nah, iya. kalau landasan iman, ya, Tidak mengenal tidak situasi dan mengenal kondisi Ustaz situasi ya. dan kondisi. Oke. Walaupun Rasulullah juga pernah kan
Rasulullah itu kalau engkau ketemu dengan Ikrimah bin Abu Jahal, itu ahli strategi orang kafir itu. Anaknya Abu Jahal, Ikrimah. Tangkep dan bila perlu dibunuh. Saat itu ya, saat kondisi tertentu, saat perang. Tapi pada saat Rasulullah sudah futuh, kan Ikrimah bin Abu Jahal itu kabur. Minder dia. Karena para sahabat orang kafir di Mekah saat itu, mereka sama Rasulullah tidak ada yang disakitin. Engkau yang di Masjidil Haram masuk ke rumahnya Abu Sofyan dan masuk ke masjid aman. Ya daripada itu mendingan cari aman. Dan mereka semuanya dilindungi. Ikrimah kabur. Tapi rupanya Rasulullah SAW memaafkannya. Bahkan dia dikasih jabatan saat perang kan. Jadi komandan perang. Tadinya sih sempat ya karena sebagai dalam kondisi tertentu saat perang saat itu. Tapi Rasulullah kan luar biasa dengan akhlaknya. Ya. Nah, jadi mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya harus menjadi orang yang masuk kategori 3 tadi. Yang selalu kehidupan kita berupaya untuk mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita. Apapun pekerjaan kita. Apapun jabatan kita, semuanya harus dengan landasan hanya mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya dia berupaya dalam kehidupannya untuk mempersiapkan untuk hari akhir. Kita aja nih, Ustadz, kalau mau lebaran kan udah disiapkan jauh-jauh hari kita tabung. Mau kapan ngapain? Pulang kampung kan. Ya. Kita persiapin, kita tabung, kita siapin semuanya. Itu kampung yang dan cuman sesaat kampungnya di dunia. Kampung di dunia. Kalau kita pulang kampung, kayak saya kan ke Sulawesi, ya. Orang Sulawesi, Ustaz? Sulawesi, ya. Di bagian selatannya. Ya. Itu kan berarti kalau mau ke sana saya harus siapin ongkosnya. Karena saya dengan keluarga juga nggak mungkin kan berangkat sendiri, ya harus disiapkan. Terus nanti saya di sana terus menerus tinggal di sana, kan enggak. Mau nggak mau saya balik lagi lah, ya sebagaimana kehidupan sebelumnya. Tapi saat kita semua punya kampung yang utama, sebagaimana nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, itu kan kampung kita di surga. Maka kita berupaya untuk kembali kepada kampung kita yang di surga. Kalau di neraka, nah berarti itu kan penyelewengan kita saat kita hidup di dunia ini. Artinya dia tidak mempersiapkan untuk hari akhir tadi. Apa sih yang disiapkan? Amalan. Ya. Amalannya apa sih? Mengikuti Rasulullah tadi. Uswatun hasanah. Saat kita baca bagaimana kehidupan Nabi 24 jam. Wah indah sekali Ustaz. Ya. Jadi Rasulullah itu semua waktunya penuh makna dan berkualitas. Ya. Dari bangun tidur, tahajud. Semua orientasi pahala ya? Semuanya orientasinya mengharapkan ridha Allah, rahmat Allah. Ya. Iya, ini artinya nggak cuma mutu dan kualitas yang duniawi sifatnya ya. Betul. Mungkin ini yang harus terus kita pelajari. Ya. Kita terkadang betul, kita berusaha untuk memaksimalkan setiap waktu yang ada. Cuman sepertinya belum tentu semua karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu itu ya. dia. Insyaallah ya. Apalagi yang hari-hari kita mengisi dengan hal-hal yang sifatnya tidak maksimal dalam bentuk apapun gitu ya. Tidak sungguh-sungguh gitu ya. Betul. Allah pun sudah mengingatkan pada kita. Saya sering mendengar ini Ustadz di kalangan para asatidz dalam Quran surat Al-Mu'minun. Itu kan nama suratnya aja surat orang-orang beriman. Di surat 23. Ayat pertamanya itu tawaran yang luar biasa. Qad aflahal mu'minun. Beruntunglah orang beriman. Kan luar biasa. Berarti kalau di luar itu belum ada jaminan beruntung apa enggak. Ya, jadi saat kita ingin beruntung, jadikan diri kita sebagai seorang mukmin. Di situ dirinci kriterianya. Allazina hum fi sholatihim khashi'un. Salatnya khusyuk. Nah, kalau salat khusyuk kan bukan berarti saat pas haknya, pas saat kita Allahu Akbar sampai salam. Tapi kan dia katakan khusyuk
itu jelas sebelum, saat sholatnya, dan sesudahnya. Cerminan kehusuan itu Menjadi cerminan enggak di saat kekhusyuan. sholatnya, Bukan saat pra sholatnya. sholat, lagi sholat atau pasca Pasca sholat. sholat. Jadi dia mempersiapkan mau sholat itu apa aja yang harus disiapin. Apa saja yang harus dia jalankan. Paling tidak kalau bahasa Quran surat 45 ayat 23 itu pelajari dulu ilmunya. Utlul kitab. Ya, jadi pelajari dulu ilmunya. Jadi saat kita sholat benar-benar tahu. Nah, apalagi saat sholatnya. Apa yang kita tunaikan semuanya. Baik gerakan, ucapan, apalagi landasi dengan niat karenanya. Setelahnya, mencerminkan enggak? Karena sholat itu harus sampai bermakna dapat mencegah keji dan mungkar. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kan sedih banget Ustadz. Saat kita dengar ada kehilangan sendal. Aduh. Ya. Jadi miris banget gitu. Jadi kayaknya masjid ini tempat ya. Apalagi kalau kita mendengar informasi celengan masjid hilang. Ya. Kenapa celengan masjid hilang? Karena maling juga pengen yang berkah kayaknya. Jadi malingnya di masjid. Malingnya juga di masjid. Dia mau ngambil yang uang riba gitu di bank, nggak bisa. Gitu. Ya. Iya. Harusnya kan masjid nggak usah lagi nunggu maling ngambil. Harusnya bisa bagaimana mendata. Idealnya begitu. Iya. Sehingga orang nggak mau sempat lagi maling. Kenapa? Karena dia juga sudah dapat keberkahan dari adanya masjid. Dan bentuk Darinya terasa gitu ya. Betul. Sehingga orang beriman itu sholatnya khusyuk. Nah, setelah khusyuk, ayat selanjutnya allazina hum 'anil lagwi mu'ridun. Yang dia berupaya untuk meninggalkan segala perbuatan dan perkataan yang lagu, yang sia-sia. Apa sih ini kalau sia-sia? Nggak usah ngomong. Ya, kan berbicara yang baik. Qulil khair aw yasmut. Kalau enggak mendingan diam. Ini nggak baik, diam aja lah. Ya. Kalau dia baik baru dia ngomong. Ya. Kan kadang ada juga yang ngomong belum tentu itu baik yang diomongin. Atau diam juga belum tentu diam. Belum tentu juga saat ada kebaikan yang harus disampaikan. Harus disampaikan. Iya. Gitu ya. Karena diam itu emas. Saya pernah sampaikan gini Ustadz, pengajian ibu-ibu. Bu, Nabi Zakaria itu kan Zakaria apa Nabi Yakub ya? Yang dia ingin punya anak karena usia istrinya sudah tua pun dia begitu. Maka dia minta sama Allah untuk melanjutkan dakwah ini. Allah kabulkan. Bahkan sudah dikasih nama ya, Yahya. Cuman Nabi Yakub ya, Nabi Zakaria. Nabi Zakaria, ya Allah, apa tanda-tandanya? Kalau benar, aku sih percaya kepada Engkau ya Allah. Cuma apa tanda-tandanya? Karena secara manusiawi nggak mungkin. Saya sudah tua, istri saya juga begitu. Gitu ya. Iya, sudah nggak mungkin. Apa tanda-tandanya? Engkau nggak bisa bicara. Engkau gagu. Nggak bisa bicara sama orang-orang. Nah, jadi ibu-ibu kalau istrinya, suami segini diam. Ya, ada sesuatu itu yang dirasa. Ya. Jadi orang yang mengharapkan jadikan Rasulullah SAW suatu nasana, amalannya itu selalu dia persiapkan untuk hari akhir, nggak ada yang sia-sia. Ya, sehingga sebagai bentuk ruhama, kasih sayang kita sesama saudara, saat kita melihat saudara kita ada yang berbuat begitu gitu, ya, maka bentuknya watawasau bil haq watawasau bis sabr. Jadi saling ingat mengingatkan. Ente kayaknya belum sholat sunnah nih. Ente belum sholat duha. Oh, so tau. Ya, saling mengingatkan. Gitu. Nanti jangan ngomong begini. Tapi saat kita mengingatkan, tentu itu ada adabnya. Ya. Jangan kita mengingatkan atau menegur itu bersifat menjatuhkan. Apalagi di kalangan umum. Ya. Perselisihan yang ada saat kita ingin mengingatkan, kita lihat juga sikonnya gitu, situasi kondisinya. Karena adab juga. Karena itu kita adab menghormati. Iya. Oke, baik Ustaz. Saya yakin banget akan banyak hal materi yang dikupas tentang
eee, Rasulullah dan yang mencontohnya gitu ya, Iya, dan betul. bagaimana tadi yang sudah dipaparkan, tapi berhubung waktu yang membatasi kita, mungkin sebagai catatan akhir dari perjumpaan kita terkait tema ini seperti apa, Ustaz? Ya, alhamdulillah mitra JC sekalian, saat kita ingin menjadikan diri kita orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dijauhkan dari api neraka, maka jadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan kita, Hmm, contoh yang terbaik buat kita. Fans utama kita, ya. Bukan lagi para artis, hmm, maaf, bukan lagi para pemain bola, tapi yang menjadi idola kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita idolakan? Kehidupannya. Paling tidak saat Rasulullah diangkat menjadi rasul dari usia 40 sampai dengan meninggalnya. Saat menegakkan, memperjalankan Al-Quran. Maka kita berupaya untuk mencontoh Rasulullah sebagaimana dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadisnya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dia meninggalkan dunia ini itu memberikan wasiat dua, Al-Quran dan sunnahnya. Bukan meninggalkan Mekah, Madinah, tanah maksudnya. Tapi yang ditinggalkan adalah pusaka itu. hmm. Dan Rasulullah menjamin kamu tidak akan sesat, kamu akan selalu bahagia di dunia dan lebih-lebih di akhirat kelak. Maka jadikan diri kita, keluarga kita, masyarakat kita, negara kita ini selalu mencontoh kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, terima kasih. Oke, baik, Masya Allah, sangat luar biasa di penghujung waktu dengan tadi apa catatan akhir yang sudah disampaikan. Mitra JC, inilah perjumpaan kita dan insya Allah kita akan kembali berjumpa di edisi-edisi berikutnya di program Sorban Umat seputar obrolan umat. Mohon maaf dari kata yang kurang berkenan. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.